Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ramadhani dari Prodi Ilmu Hukum kelas B dengan NIM B1A12172. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi nasional. A. Menelusuri konsep dan urgensi. 1. Makna dan integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu pada umumnya dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Safruddin Bahar, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Riza Noor Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Juliati Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dan dalam sebuah negara yang berdaulat. Ramlan Surbakti, proses penyatuan berbagai kelompok secara sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. 2. Jenis integrasi. A. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal, di mana dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjabatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Perbedaan dalam rangka pengembangan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. B. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. C. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. 3. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. 4. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan atau elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. B. Menggali sumber integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, model integrasi nasional Indonesia. Integrasi model ketiga tersebut dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Masa perintis adalah masa di mana dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pembentukan. 2. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 3. Masa percobaan. Melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda.
4. Masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. 2. Perkembangan integrasi di Indonesia. Howard Wingis dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah A. Adanya ancaman dari luar. B. Gaya politik kepemimpinan. C. Kekuatan lembaga politik. D. Ideologi nasional. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia. 1. Memperkuat nilai bersama. 2. Membangun fasilitas. 3. Menciptakan musuh bersama. 4. Memperkokoh lembaga politik. 5. Membuat organisasi untuk bersama. 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. 7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat. 8. Menghapuskan identitas lokal. 9. Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal. 10. Identitas nasional. C. Membangun argumen tentang dinamika dan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa dicontohkan sebagai peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. A. Integrasi bangsa. B. Integrasi wilayah. C. Integrasi nilai. D. Integrasi elit massa. E. Integrasi tingkah laku. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang akan berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa, yang cenderung berpandangan tradisional. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yaitu integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya, dan integrasi politik. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi sangat diperlukan bagi negara dan untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Namun, apapun kondisinya, integrasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan bernegara yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.